Rahasia trading dengan low risk. Oke, kalau kita trading, kita perlu perhatikan namanya money management. Dan salah satu hal dalam money management adalah bagaimana kita mengontrol risk, ya, resiko. Nah, kita mau dalam pembahasan kali ini kita bahas bagaimana kita trading dengan low risk. Jadi risknya itu kecil, ya kan? Low kan kecil, ya, risk itu kan resiko. Jadi resikonya kecil, ya. Jadi memang kalau kita pada umumnya trading forex gold itu orang bilang high risk high gain. Tapi kita bisa manage, ya, resikonya, dan kita bisa atur dari awal sebelum kita trading dengan resiko yang kecil. Oke, kita lihat di sini bagaimana kita harus paham, ya, dari awal itu bukan profit yang paling diutamakan, ya, tapi justru kita harus setting dulu resikonya, ya. Jadi pengukuran resiko lah yang perlu kita dahulukan supaya trading kita itu bisa dikatakan aman, ya, karena kita sudah atur resikonya dan kita atur dengan baik, di mana resikonya kecil, ya. Itu yang perlu kita atur di awal, ya, risknya kita atur. Nanti kita akan atur kemudian setelah itu baru rewardnya atau target profitnya atau keuntungannya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat kita bisa mulai, ya, contoh risk 1%, ya. Memang kalau mau lebih kecil lagi boleh saja, ya. Boleh saja, ya, semakin besar dana yang kita punya mungkin risknya bisa semakin kecil, ya. Karena itu kan akan terasa, ya, persentasenya dibandingkan modal yang lebih besar. Oke, kita contohkan di sini misalkan modal kita 10.000. Maka risknya kita 1%, berarti 1% daripada 10.000 adalah $100, ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau modal sobat trader itu $1.000, berarti 1% daripada $1.000 adalah $10. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita trade dengan volume 0,1 lot, ya, ini risk ini kan sejalan dengan namanya batasan rugi, ya, atau biasa kita sebut stop loss atau SL. Jadi berapa SL-nya? Kalau kita misalkan modal 10.000 tadi atau modal $1.000. Kita lihat kalau modal kita $10.000 dengan risk kita 1% sama dengan $100, berarti, ya, kalau kita trade, ya, di major pair, ya, kurang lebih di Euro USD atau GBP USD itu hampir sama dengan 100 pips, ya, pergerakan harga. Kemudian kalau kita modal $1.000 itu berarti $10, ya, 1%-nya itu sama dengan 10 pip, ya. Jadi kita batasan rugi kita di misalkan di $100 berarti 100 pip. Kalau kita $10 berarti 10 pips, ya, batasan rugi, ya. Kita bisa atur dengan sistem pakai stop loss atau kita bisa manual dengan kita cut loss. Oke, kita lanjutkan. Misalkan contoh di sini, ini contoh ada apa nih? Senapan untuk berburu, ya. Kita misalkan kalau kita siapkan dari awal, ya, untuk kita berburu, kita pelurunya jangan, ya, nanggung-nanggung. Kita harus siapkan itu banyak supaya kita ada amunisi, ya, untuk kita dapat, ya, mendapatkan tujuan kita, ya, hasil buruan kita. Kita jangan siapkan hanya sedikit, kita siapkan itu banyak. Contoh, ya, kita siapkan di sini 100 peluru, ya. Kalau kita siapkan 100 peluru, kalaupun miss, ya, tembakan kita satu saja itu baru hilang satu, masih ada 99 lagi. Jadi masih ada kesempatan atau peluang lagi untuk kita bisa, ya, mendapatkan tujuan kita, ya, hasil buruan kita. Oke, ini contoh misalkan kalau kita berburu. Oke, kita lanjutkan. Kita contohkan di sini kita trade. Contoh misalkan sebulan, ya, itu satu hari satu, misalkan sebulan itu 20 kali, ya, 20 kali transaksi dalam sebulan dengan resiko kita tadi misalkan 1% dan win rate kita itu misalkan hanya 40%. Ya, win rate itu adalah persentase kemenangan dibandingkan total transaksi. 40% itu berarti dari 20 itu berarti 8 kali transaksi menang atau profit. Transaksi lossnya itu lebih banyak, 12 kali. Ya, kita lihat di sini transaksi menang hanya 8 kali, transaksi loss
kalah itu 12 kali, jadi lebih banyak kalahnya. Tapi kita bisa atur sedemikian rupa ya. Jadi setelah kita atur risknya, kita bisa atur misalkan rewardnya atau target profitnya. Misalkan kita atur dari awal itu lebih besar rewardnya dibandingkan risknya ya. Contoh kita siapkan itu dengan reward ya 3 kali lipat daripada ruginya. Jadi misalkan risk kita 1%, reward kita itu 3%. Oke, kita contohkan di sini. Kita loss, walaupun loss kita lebih banyak, itu misalkan kalau kita sudah dari awal risk kita kecil, maka loss kita 12 kali itu hanya dikalikan 1% dari modal kita yang sama dengan 12%. Tapi profit kita kalau kita lihat lebih kecil, memang lebih sedikit ya, 8 kali saja, tapi dikalikan 3% ya, yang hasilnya adalah 24%. Jadi kalau kita akumulasikan 24 dikurang 12 sama dengan 12% profit kita dalam 1 bulan. Ya, kalau kita modal kita tadi contohkan 10.000, berarti kan 12% daripada 10.000 itu di $1.200. Kalau misalkan modal kita 1.000, berarti itu profit kita $120 ya. Jadi ini kita bisa dapatkan profit dengan risk yang kecil. Contoh tadi 1%, dapatkan dengan win rate yang kecil juga sebenarnya, 40% ya, karena probabilitas biasanya kan 50-50, 50%, 50%. Tapi kita kasih yang lebih kecil itu 40%, tapi kita lihat win rate yang kecil saja kita bisa menghasilkan profit di 12% dalam 1 bulan ya. Jadi kita lihat di sini, trading forex atau gold itu kita bisa minimalkan resiko kita dan kita tetap bisa menghasilkan profit yang cukup ya. Oke, bahkan kita bisa lihat di sini profit kita bisa contoh di 12% dalam sebulan. Oke, jadi jangan takut ya untuk trading forex, karena kita bisa lihat di sini risk kita bisa atur dari awal, kita batasi dengan resiko yang kecil tapi bisa menghasilkan profit. Oke, kalau sobat trader lihat ada peluang dalam trading forex dan sobat trader belum punya akun trading, sobat trader bisa buka ya di PT Java Global Future, broker legal terpercaya di Indonesia. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.